Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Setiawan Dana, dalam materi Praktikum Sistem Operasi. Pada kesempatan ini, Praktikum Sistem Operasi yang kita gunakan berbasis Raspbian Pi, karena kita jalankan semuanya di mesin Raspberry Pi. Mesin Raspberry Pi yang kita gunakan adalah Raspberry Pi 3. Kemudian saya hubungkan dengan layar LCD 7 in. Nah, di sini saya kontrol menggunakan PC atau laptop saya dengan program remote PNC. Oke, izinkan saya share materi dalam mesin Raspbian saya. Baik, pada pertemuan ke-9, praktikum ke-9 ini kita akan melanjutkan mengulas mengenai pemrograman sel berbasis Raspberry Pi. Saya hubungkan dulu dengan Raspberry saya. Ya, ini saya melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pemrograman sel berbasis Raspberry Pi. Pokok bahasanya adalah detail ke pemrograman sel. Nah, tujuan belajar pada minggu ini adalah mahasiswa bisa mampu atau bisa menggunakan struktur case dan exact, loop dengan while, for, do, while, membuat fungsi dan mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. Ini ada beberapa percobaan, yaitu untuk instruksi tes nama Amir, tes nama sama dengan Amir, echo, tes nama Boris, echo, demikian. Ya, jadi nanti adik-adik bisa mencobanya untuk seperti ini. Ini kita cobakan aja beberapa, mungkin tidak semuanya, intinya. Karena nanti akan ada yang menjadi bagian tugas dari adik-adik mahasiswa. Ini nama Amir, tes, lagi, ya. Jadi ini adalah kita bisa tahu instruksi tes. Nah, kemudian kita amati di situ pentingnya spasi juga itu ngaruh. Nah, jadi kita bisa melihat di sini nama Amir, nama Boris, itu ada bedanya di situ ya. Oke. Perhatikan spasi antara nama sama dengan Amir sama nama Amir. Jadi Anda bisa membedakan. Kemudian kita pakai program, kita pakai V-editor atau kita pakai nano editor sama saja. Di situ pakai V, nggak boleh pakai nano. Ini contohnya program ya.
Kemudian kita awali dengan sub tanda seru slash bin slash sh. Kemudian sub program 06 sh iku nama read nama. Di sini menunggu masukan keyboard namanya siapa. If s ini mencari kecocokan valensi nama dolar nama ya, isinya variabel kan, menunjuk ke pointer, menunjuk isinya variabel sama dengan Amir, saya ganti setia gitu. Dan iku selamat datang setia. Nah, ini saya ganti dolar. Ketika ini nggak keluar nanti karena hurufnya salah, ini harus besar semua uppercase. S iku Anda bukan setia. Nah, ini kita simpan. Kita lihat di sini ada program 06. Tapi masih belum berubah. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Nah, dengan cara di apa? Modenya diganti dulu. Ya, mod kita lihat. Nah, D huruf besar huruf kecil diperhatikan ya. Nah, sekarang saya jalankan, hurufnya besar semua. Nah, karena yang dikenali di program itu adalah mengenal uppercase. Sehingga kalau hurufnya kecil semua, sama sesuai dengan di programnya, maka selamat datang setia. Tapi ketika saya ketik nama saya huruf besar semua, setia besar semua, maka nggak dikenali. Oleh karena itu, dia bilang Anda bukan setia. Jadi pencocokan itu benar-benar sama persis. S-nya besar apa kecil, E-nya besar apa kecil. Jadi kita bisa mencocokkan ini untuk password sebenarnya nantinya. Bisa benar-benar sama persis. Oke. Oke. Kemudian kita bisa memodifikasi dengan menggunakan notasi untuk tes. Nah, ini kita lihat di sini. Modifikasi menggunakan notasi untuk tes. Jadi iku garis apa itu? Minus N nama. Nah, kita bisa modifikasi di sini programnya. Jalankan program dan masukkan nama sama dengan Amir. Nah, nantinya akan sama. Sekarang kita modifikasi program ini. Di fungsi tes ini bisa kita modifikasi kayak gini. Eko selamat datang setia.
Ini sekarang kita simpan. Save, yes. Enter. Kita jalankan lagi. Kita pakai history busnya aja. Hasilnya sama. Jadi kita lakukan modifikasi di sini. Nah, kita akan modifikasi di sini. Tadinya pakai tes. Sekarang instruksi tesnya itu kita ganti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, kemudian di percobaan berikutnya kita bisa mencoba ada notasi AND dan notasi OR. Nah, nanti silakan Anda coba, jadi mahasiswa coba notasi AND dan notasi OR. Nah, nanti bisa dicoba beberapa instruksi percobaan di sini. Nah, sekarang kita coba yang lainnya. Itu percobaan 10. Operator bilangan bulat untuk tes. Clear. Tanya I sama dengan 5. Tes. Ini kita ingin lihat seperti apa sih kalau kita trace. Nah, ini salah instruksinya. Nah, nggak muncul. Nah, sekarang tes. Sekarang kita ikut. Nah, berarti apa yang terjadi kalau 0? Nah, sekarang kita coba ikut dolar 1. Kesimpulannya apa? Kalau kita ujikan dia memang sama dengan 5, maka dia 0. Kalau dia nggak sama, not, dia nggak sama, statusnya nggak sama, false, ya, maka dia 1. Kita bisa menggunakan beberapa operator, misalnya plus equal, plus than, greater equal, greater than. Kita juga bisa menggunakan modifikasi operator notasinya. Jadi seperti ini, nggak pakai fungsi tes, pakai fungsi ini. Nah, kita bisa tes echo-nya. Seperti ini. Maka dia benar-benar nggak sama. Kalau seperti ini, maka dia sama. Jadi dari sini kita bisa melakukan untuk uji apakah bilangan tersebut sama apa tidak, lebih besar atau lebih kecil, dan sebagainya. Kita bisa melakukan untuk misalnya bilangan ini greater equal, lebih besar. Apakah 5 lebih besar dibanding 6? Salah, 5 itu lebih kecil dibanding 6. Nah, sekarang kita coba. Apakah 5 itu lebih besar sama dengannya? Greater than, lebih besar daripada 6? Kita jawab. Salah, karena 5 lebih kecil daripada 6. Sekarang kita gunakan instruksi less equal. Kita cari jawabannya. Apakah 5 lebih kecil sama dengan dari 6? Ya, memang 5 lebih kecil dari 6. 0 jawabannya true. Sekarang kita cari lagi. Ya, benar.
Memang 5 lebih kecil daripada 6. Bukan lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada 6. Iya, benar. Oke. Dari sini kita bisa melihat operator bilangan bulat itu dari tes. Ini kita bisa mengujikan less, equal less, dan kemudian sama dengan, kemudian greater equal greater than. Nah, sekarang di percobaan berikutnya adalah kita menggunakan operator logical dan menggunakan fungsi konstruksi elif. If, elif, gitu ya. Else. Ini kita coba. Nah, sekarang kita coba di sini pakai nano proc 07 .sh. Nah, seperti ini. Echo in n income. Nah, kemudian saya baca read. Oke. Nah, kemudian kita beri kondisi if income greater equal lebih besar daripada 0, income plus equal daripada 10.000. Ini kondisinya ya. Jadi ini kondisi 2 if. Then ya, biaya sama dengan 10. Elif income greater than 10.000 income plus equal daripada 25.000 dan biaya sama dengan 25. Selain itu, kita beri kondisi biaya sama dengan 5. I. Eko biaya sama dengan dolar, variabelnya harus sama persis. Ini kita simpan. Kita cek
ada program 7 sudah. Nah, sekarang kita ubah dulu. Oke, sekarang kita jalankan. Income. Rp5.000. Oke, sorry, saya isi 5.000 sini. Ada yang salah dari program ini. Jadi di kondisi ini adalah ada sintak yang salah. Nah, sekarang saya selesai lagi. Nah, kira-kira apa yang salah? Di situ adalah syntax error near unexpected token elif. Salah ini. Greater equal, less equal. Jadi dia di atasnya 0, di bawahnya 10.000. Nah, kemudian yang ini adalah greater than 10.000 plus equal. Nah, kira-kira apa yang salah? Kalau seperti ini, kita bisa sederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita tutup dulu programnya. Atau kita pakai yang beberapa saja. Ya, jadi sekarang kita cek kenapa kok tidak bisa. Nah, ternyata di code-nya ini ada apa itu yang perlu kita tambahkan. Ya, ini enggak ada titik koma di sini. Ini kita tambahkan titik koma di sini. Nah, kita tambahkan titik koma di sini. Kemudian kita uji di sini. Nah, tadinya error karena lainnya tidak ada titik koma. Sekarang sudah berjalan.
kita isi 10.000. Dia masih di dalam batasnya. Ketika kita isi 10.001 begitu aja, maka dia sudah biaya 25. Kemudian 25.000 batasnya. Kalau kita isi 25.000 satu gini aja, dia sudah masuk biaya 35. Jadi dia di atas 25.000. Ya. Jadi ini adalah code untuk percobaan 11. Sebenarnya ini adalah tugas mahasiswa untuk mencari di mana salahnya coding ini. Ternyata dia kurang titik koma di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hitungan aritmatika? Nah, hitungan aritmatika ini juga menarik. Nanti Anda bisa pakai instruksi express EXPR ini. Kemudian kita coba kita jumlahkan di sini. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Kemudian di sini ada instruksi exit. Nah, ada instruksi exit ini juga demikian. Apa itu? Nanti kita coba di sini ada exit 3, exit 1. Kemudian kita jalankan program script juga seperti ini. Nah, nanti di sini ada untuk konstruksi case dan exact. Case dan exact. Jadi silakan Anda coba di sini case dan exactnya. Nah, di dalam konstruksi case dan exact ini kita akan nyoba beberapa program. Di sini nanti adalah pilihan antara yes dan tidak. Jadi adalah ya dan tidak, jawabannya seperti ini. Nantinya Anda bisa coba programnya seperti ini. Case, kemudian variabelnya jawab, ya. Kemudian jawabannya kalau iya maka apa yang dilakukan, kalau tidak apa yang dilakukan. Kemudian ada lagi instruksi for do done. Nah, for do done ini seperti instruksi yang sebelumnya, yaitu di bilangan prima. Nanti kita kerjakan do dan jadi dia akan ngeloop mengerjakan instruksi yang di sini. Nah, ini akan ada banyak contoh nanti for do done. Nanti silakan Anda coba, adik-adik mahasiswa coba seperti ini. Juga ada konstruksi while do done. Nanti silakan dicoba. Tugasnya, percobaannya, instruksi dummy. Kemudian fungsi. Untuk fungsi ini nanti kita bisa membuat fungsi sendiri, kita beri nama sendiri, kemudian kita coba kita panggil. Nah, fungsi ini adalah misalnya kita ingin buat fungsi looping, fungsi menampilkan teks, fungsi perbandingan data, dan segala macam. Oke, mungkin dari saya itu untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa dicoba-coba. Kemudian kalau ada error nantinya bisa di-troubleshoot sendiri oleh adik-adik mahasiswa. Seperti saya contohkan tadi, misalnya kurang titik koma, di instruksi PPT yang saya contohkan, bisa diperbaiki. Gitu ya. Dalam artian ini menjadi tugas dari perkuliahan ini, tantangannya untuk bisa menganalisis sebuah kesalahan di dalam sebuah percobaan atau studi kasus. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.